Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali hari ini kita bisa hadir di kabun surga, ujar Nabi. Nabi mengarani majelis zikir, majelis ilmu adalah Riyadhul Jannah. Insyaallah, mudah-mudahan kita dikumpulkan di dalam kabun surga. Amin ya rabbal alamin. Dan di antara kesyukuran kita nang lain, nang perlu kita ingat-ingat, adalah nikmat yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dijadikan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang benar-benar yang banyak, mungkin orang Islam wah ini kada sadar. Nabi-nabi bahari, sebelum nabi kita itu minta lawan Allah supaya dijadikan umat nabi kita. Merasa untungnya dah. Sampai gitu biar ulun ampih jadi nabi. Asal jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nabi-nabi sebelum nabi kita berataan itu diberitahu Allah tentang nabi kita dengan kebesarannya dan kemuliaannya, ketinggian derajatnya di sisi Allah. Malaikat-malaikat berataan tahu, nabi-nabi berataan tahu. Nah, jadi ini satu keuntungan, satu nikmat nangganal daripada Allah. Tinggal kita lagi berusaha menyukuri bahwa kita ini menjadi umat Rasulullah dengan jalan meningkatkan kecintaan kita kepada beliau. Nah, salah satunya tadi dengan mempelajari kisah beliau, sejarah beliau. Makanya salah satu daripada ilmu yang sangat penting di dalam agama kita itu adalah ilmu yang disebut dengan sirah nabawiyah, yaitu sejarah kehidupan Rasulullah. Itu salah satu ilmu yang penting yang mungkin wah ini kada tapi dipelajari lagi, sehingga banyak orang Islam kada kenal lagi tentang perincian kehidupan Rasulullah. Lalu kita kurang menghargai Rasulullah, kurang cinta jadinya karena kurang kenal. Dan padahal seharusnya apabila orang sudah kenal lawan Rasulullah, dasar nomor satu tadi kan Rasulullah tadi di dalam hatinya itu nomor satu. Karena kada ada yang lebih hebat daripada Rasulullah, kada ada yang lebih pantas kita cintai, paling kita utamakan selain daripada Rasulullah. Beliau diberikan Allah kelebihan di segala bidang. Jadi keistimewaannya, kelebihannya di segala bidang. Ini tadi ulun mendengar nang dibaca qasidah tadi itu sebenarnya mengisahkan kelebihan Rasulullah. Jangan mengerti. Cuma karena mungkin kurang mengerti, lalu biasa aja ada nang sambil bepandir, mendengarkan, ada nang sambil mengantuk mungkin. Jangan orang sudah cinta lawan Nabi, dikisahkan kelebihan Nabi biar mengantuk sigar, biar garing aturannya waras, semangat pulang. Ini kekasih kok. Namun orang lagi jatuh cinta lah, ada orang datang mengisahkan tentang kekasihnya tadi, wah mesti caget mata mendengarkan, caget telinga mendengarkan. Oh kayak itu semangat luar biasa. Diumpamakan di sini Nabi kita itu seperti bulan yang indah. Qamarun wa jamil itu artinya bulan yang indah. Jadi itu sidenan Nabi, junjungan kita Rasulullah itu adalah qamarun jamil. Sebujulan asalnya kayak itu. Tasbih kalau di dalam balaghah, kalau belajar balaghah lah. Tasbih itu rukunnya ada musyabbah, ngarannya ada musyabbah bih, kemudian ada wajh syabah atau wajh syibah. Artinya ada yang diumpamakan, ada perumpamaannya, kemudian ada persamaan. Harus ada persamaan. Jika misal si fulan itu seperti singa, itu dari keberaniannya. Si fulan tadi seperti bulan, karena keelokannya. Ada kayak itu persamaannya itu harus ada mau. Ada persamaannya diumpamakan seperti itu ada mungkin. Tetapi biasanya perumpamaan itu kebanyakan berlebih-lebihan. Kecuali perumpamaan kepada Rasulullah SAW itu malah kurang. Jadi makanya bila ditasbihkan Rasulullah, diserupakan Rasulullah, diumpamakan dengan sesuatu, itu istilahnya di dalam balaghah itu tasbih maklub. Tasbihnya terbalik. Karena ada dengan kawan menyerupakan, kalau seorang alim misalnya disebut ulama itu seperti lautan ilmunya. Padahal ada bang kayak lautan bujur atau cuma karena kamu kebanyakan mana banyak ilmunya laut, ya banyak laut. Ya kan itu sebenarnya ada sampai ke situ. Atau ada seseorang misalnya si anu itu tampannya kayak Nabi Yusuf, ya bujur lah. Ada juga bang ditatayakan jawaban benar, cuma sekadar hendak paribasanya benar aja. Nah bahasa kita tuh kayak itu. Tetapi kalau Nabi kan malah kekurangan karena ada namanya. Jadi walau misalnya Nabi kita diumpamakan beliau itu seperti bulan purnama, sebenarnya ada kayak itu. Cuma sekadar aja kita kalau melihat ke atas pada malam hari, di antara bintang-bintang itu paling terang adalah bulan purnama, maka diumpamakanlah Nabi kayak bulan purnama. Sebenarnya Nabi lebih hebat daripada bulan purnama. Nah kayak itu Cuma mentang renang itu tadi kita bayangkan malam hari, seakan-akan nabi-nabi yang lain itu bintang-bintang. Rasulullah lah bulan purnamanya. Apa artinya bintang dengan bulan purnama? Ada artinya lagi. Kayak itulah Rasulullah. Atau kalau di siang hari jelas Rasulullah itu seperti matahari.
Nah, jadi semangat. Baca kamarunnya tuh kayaknya lah, minggu kayaknya. Kahilut tarfi. Mata Nabi itu mulai lahir kan sudah bercalak mata. Jadi tajam penglihatan Nabi itu. Mata sidin galak bibir bahasa kita karena putihnya putih benar, girangnya girang benar. Bahu kusin. Apa arti bahu kusin? Murah senyum. Tersenyum Nabi kita. Bila menghadapi siapapun, kasih sayang. Jadi itu terkenal Nabi kita itu sebelum apa karena sebelum kenabian sudah kayak itu. Ujar Siti Aisyah radhiyallahu anha telah pernah aku jadi malam hari kayak itu menjahit, lalu jarum gugur, lampu pajah. Lalu datang Nabi masuk ke dalam kamar, langsung kelihatan jarum tadi. Bahiyut telah terang cahaya Nabi. Eloknya luar biasa. Wayamhu nuru jabhatihi dhalam. Kegelapan itu hilang dengan cahaya jabhah itu apa? Dahinya Rasulullah. Itu menghilangkan kegelapan malam hari. Jangankan mulai Rasulullah di zaman Abdullah aja, Abbas itu sudah kayak itu karena di tulang belakangnya Abdullah itu mengandung nurnya Rasulullah. Kayak itu bila sidin berjalan di malam hari itu rumah nang di kiri kanan, sidin di gang itu berjalan rumah di kiri kanan itu tarang kawa orang maniat dari dalam rumah. Itu ada cahaya masuk kayak orang bersama setarungking. Jangan mesti Abdullah nang lalu. Apalagi nang aslinya Rasulullah. Tangannya Rasulullah kayak apa? Kaful Mustafa keluar di Nabi. Seperti bunga mawar yang mekar. Lembut. Dan sakit tangan menjapai bunga mawar itu. Kadang nyopang nyaman menjapai itu. Halus. Atau pernah ajar Sayyidina Anas, aku menyentuh telapak tangan lebih lembut daripada telapak tangan Rasulullah. Itu hayya buqaila masad ayati. Harumnya itu berhari-hari bakas orang bersalaman lawan Rasulullah. Kepala kakanakan kalau dipusat oleh Rasulullah. Itu orang mencium sudah seminggu, nena bakas ini bakas dijapai Rasulullah aja, iya sudah seminggu, Kang. Masih harum kepala kakanakan. Telapak tangan Rasulullah kayak itu. Pokoknya segala-galanya Bang tadi Nabi kita itu. Ludahnya. Ludah kalau kita tahu ada bagus apa? Wariqul Mustafa yashfil alil. Itu jadi obat, jadi penyembuh. Wa ainu Qatadah. Fakhudha dalil. Matanya Qatadah itu sebagai dalil di perang Uhud. Ditimpa seorang di sini lah. Lungkap sampai pacul matanya tuh terbuka lawan daging-daging ini. Jadi jangan kita tatak aja semua kalian nyari di parban gitu. Jangan biar ada bawa aku kepada Nabi Muhammad. Dipingkuti aja nih menjadi lepas ungkap sampai KPP. Bawa ke hadapan Nabi, dipingkuti Nabi, ambil Nabi di tangan Qatadah, diludahi saja, lalu dibulikakan pulang. Kembali seperti asal. Sampai balik ke rumah, keluarganya bertakun, mendengar kisah kabar tadi, mata bang mana tadi, nang bakas kada bakasnya bang, aja kata kada ingat lagi aku nah. Mereka diingat lagi itu karena kada ada rasanya lagi, kada ada bakasnya lagi, tadi kesakitan bang. Jadi kada tak perhatian bang, asal kada beritaan. Wa ainu Ali gitu ya, pernah Sayyidina Ali. Itu perang Khaybar. Ujar Nabi isok. Khaybar itu beberapa kali diserang ke kota Kawajah, bintangnya kokoh benar, bintang Yahudi. Besok ujar Nabi, insya Allah kalau dibuka, benderanya akan dipegang oleh seorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ujar Sayyidina Umar. Nah, aku kada pernah berangan-angan jadi pemimpin, jadi kepala. Kok indah benar jadi kepala itu seumur hidup kan hendak jadi kepala, kecuali pada malam itu. Hubbul jahnya itu kada ada masalah kecuali pada malam itu. Sekali sahabat yang lain kayak itu juga berataan, mudahan aku. Jadi ujar Nabi, esok akan aku serahkan bendera ini kepada seseorang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Itu nang ditujunya itu bukan jadi pemimpinnya, itu nang dikehendaki. Karena barang siapa dijurungi oleh Allah, dijurungi Rasulullah bendera sidin, itu tanda ini orang dicintai Allah, dicintai Rasul, dan ini nang kau membuka Khaybar tadi. Lalu sahabat tuntung bersubuh sudah ada tangan aja berkumpulan sahabat yang mudah, aku sekalinya Nabi kada ada menjurung-jurung aja. Ujar Nabi mana Ali? Nah sekali bertakut nggak itu. Ujar sahabat Sayyidina Ali garing, matanya sakit kedua belahnya, bengkak, ada kau melihat apa-apa. Ambili, ujar Nabi. Kalau saya diambili dituntun, Sayyidina Ali sampai ke hadapan Nabi.
Lalu diludahi oleh Nabi kedua matanya, langsung hilang bangkaknya, langsung lebih tajam penglihatan daripada sebelumnya. Dan dijurungi oleh Nabi kita bendera ke tangan Sayyidina Ali. Kan ludahnya. Bahkan sampai kamih Nabi. Jadi di seluruh tubuh Nabi, belah apapun yang keluar dari tubuh Nabi suci. Itu keistimewaannya juga. Jadi ini kadang kalau dituturutin, nah ini dah. Darah Nabi kan suci, kotoran Nabi suci, kamih Nabi suci. Jadi pernah Nabi punya kebiasaan orang di situ tuh lah di Makkah Madinah, banyak ada Nabi di rumah kayak kita kan, zaman bahari kan, menyebab kami bahari jauh. Tapi bila jadi malam hari itu jadi di wadah dahulu kayak itu, di wadah spot lah kalau orang lain. Jadi pernah Nabi kayak itu, kami sini pada malam hari karena udara turun lah di wadah. Ada bibinian di rumah itu, di rumah Nabi lah, nang tengah malam bangun haus. Lalu melihat ada banyu di wadah, dicium baunya harum. Lalu diminum. Ada manggila, itu banyu kambing ada manggila. Jadi ketika sudah subuh Nabi bulik, ujar Nabi mana wadah nang di sini. Ujar nang bibinian tadi sudah ulun minum ya Rasulullah. Tertawa Nabi kita tertawa. Ujar Nabi innaki lantas taki batnaki abada. Ujar Nabi, bujuran Ika mulai saat ini sampai mati kada pernah lagi merasakan sakit parut. Dan bujuran kayak itulah sampai perempuan itu meninggal kada biasa sakit parut. Jadi obat. Cuma kada usah dicoba-coba nang. Kalau saya pina laki sakit parut di minumnya, banyak kalau ambil sakit parut, kalau pina bebangat. Itu kamihnya Rasulullah. Kan kehebatan sedikit. Wa irqul Mustafa litibi tiba. Paluhnya Rasulullah itu bagi minyak harum itu sebagai pengharum. Artinya minyak harum, amun kita kayakan lawan Rasulullah kayak baju putih. Ada harum lagi pencium gitu, apa ini? Padahal minyak harum tapi mantuk mencium paluhnya Rasulullah kalah. Jadi hendak harum minyak harum buat setitik barang dahulu paluhnya Rasulullah hanya harum tuh ditatain minyak harum ada nah. Tatayakan lawan paluhnya Nabi jadi hambar ada harum lagi. Kita biasa kalau makan wadai itu kan manis benar wadainya bang aja bingkang kenapa kan? Imba itu kita minum banyu teh, kenapa makan sahambar aja banyu tehnya padahal manis ya lah kenapa? Karena wadainya kemanisan. Biasa aja kalau itu bandingannya tuh kayak itu. Paluh Rasulullah tuh itu. Bilanya orang mantuk mencium paluh Rasulullah lalu cium minyak harum itu hambar jadinya kada ada bau karasaan bau lagi minyak harum. Itu artinya wa'irqul Mustafa litibi tiba. Walau dhillun lahu balkana nura. Nabi kita itu kada ada bercahaya, kada ada bebayangan. Kalau sidin berjalan kada ada bayangannya. Cahaya 100%. Jadi berjalan di tengah panas itu. Kada ada bayang kayak yang lain. Ada karena sidin itu saikungan adalah nur. Bahkan cahaya matahari, cahaya bulan itu berasal daripada cahaya sidin. Itu artinya harus syamsu min huwal budur. Bulan bintang itu daripada cahaya Rasulullah. Bahkan waqulul kaun alam semesta min anwari Thaha daripada cahaya situ. Nah itu sedikit itu daripada keistimewaan kelebihan kekasih kita. Nah, manusia yang luar biasa, manusia pilihan. Sebelum diangkat menjadi nabi, beliau sudah dikenal, dan dimuliakan, dihormati dan dicintai oleh keluarganya dan orang Makkah secara umum. Siapapun yang kenal mesti cinta berkah, dihormati. Yang kita sudah mempelajari pada pengajian yang lalu, Sidin sudah kawin dengan Siti Khadijah, orang terkaya lah di kota Mekah pada saat itu. Lalu diserahkan oleh Siti Khadijah harta kepada Sidin, dikembangkan Sidin ahli masalah berdagang, maka semakin bertambah-tambahlah kekayaannya. Alam wa wajadaka ilam fa'aghna. Asalnya engkau kami dapatkan dalam keadaan miskin, maka kami kayakan. Itu ujar Allah di dalam Al-Quran. Itu kisah Nabi Muhammad menjadi kaya sesudah kawin dengan Siti Khadijah. Lalu ditambah kemuliaan Sidin sampai ketika menjadi hakim pemutus ketika terjadi perselisihan waktu membangun Ka'bah. Sidinlah nang meletakkan Hajar Aswad. Itu makin terkenal ngaran Sidin itu makin dimuliakan. Karena berataan suku-suku nang hendak bakalahi waktu itu. Itu kan kisah meletakkan Hajar Aswadnya dah. Itu berataan berebut kami lebih berhak, ujar suku ini kami lebih berhak. Sampai sebahagian itu mengambil darah lah dibuat di dalam wadah. Itu berataan mencalap tangan di darah itu, memingkuti pedang. Artinya siapa aja yang wani mengambil
kalahit dulu kan kami. Lalu suku nang lain tuh ambil juga darah, itu mencalap juga katangan itu tegangnya luar biasa. Sampai ada seorang nang tuha, ujar nang tuha ini kenapa maka kita cari jalan tengah aja supaya kada perlulah bayi anak batu itu harus terjadi pertumpahan darah. Tapi masalah gengsi kan. Lalu nang beratan kalau nang tuha tadi kayak apa caranya? Kayak ini aja ujar nang tuha tadi kita tunggu dudukan aja siapa nang masuk dari pintu. Bani Syaibah, itulah kita ulah hakim siapa nang ditunjuknya kita sepakat. Nah itu. Sekalinya ya dudukan karena ada lawas masuk Rasulullah. Nah, beratan apa kata-kata nang beratan? As-sadiqul amin, radina. As-sadiqul amin, radina. As-sadiqul amin, radina. Itu kata-kata beratan kemudian kayak di komando. Apa artinya orang nang jujur, orang nang kada biasa bakar rampot seumur hidup. Al-amin, orang nang kalau dipercaya, nang kada pernah khianat seumur hidup. Radina kami ridha kalau ini nang memutus. Itu diakui, itu sudah kayak itu. Beratan. Nah, lalu dikiaulah Nabi kita, lalu dijelaskan dan kami sepakat. Ikam sudah untuk menjadi pemutus, menjadi hakim. Nah, lalu Nabi ada nama madan sorban sidin nang diampar, ada nang jubah sidin nang diampar sidin, lalu diandaklah batu, lalu seluruh pemimpin-pemimpin tadi suruh mengangkat ujung-ujung sorban sidin tadi. Nah, sampai ke tempat Hajar Aswad. Lalu dengan tangan sidin nang mulia lah diangkat sidin, lalu diletakkan di tempatnya. Itu makin terkenal aja sudah jadi apa namanya kemuliaan, penghormatan, popularitas, kekayaan. Luar biasa. Tetapi itu kada membuat puas. Nah, di sini pulang telah ada orang-orang yang mulia di sisi Allah itu inya kada pernah puas dengan dunia. Jadi apapun nang dicari-cari orang dunianya kada pernah merasa puas karena nang dicarinya jauh lebih hebat daripada itu, yaitu kemuliaan akhirat, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kayaknya nang maulah Nabi kita itu mulai sesudah itu 35 tahun ke atas itu sidin mulai ketujuh mengasingkan diri. Dan karena merasa kada bukan ini yang aku cari di dalam kehidupan, bukan kekayaan, bukan jabatan, penghormatan, popularitas. Nah, ini satu pelajaran juga lawan kita tuh kayak itu. Nabi kita tuh kada puas lawan itu kan manusia banyak yang di dalam Al-Qur'an disebut dzalika mablaghum minal ilm, ujar Allah. Cuma itulah puncak daripada pengetahuan mereka. Artinya apa? Dunia itu aja sangkamnya bilanya di dunia itulah sudah puncaknya tuh bilanya banyak berduit itulah nang dituju terkenal tadi itu berisian pangkat jabatan setinggi-tingginya itulah dikira tujuan hidup kada itu tuh. Karena kita cagar mati, kita cagar ke akhirat, itu akhirat nang kita cari. Surga tempat nang dituju dekat dengan Allah itu nang dicari. Yang cuma waktu itu kada tahu kayak apa caranya. Nah, inilah nang membuat Nabi bingung. Itulah nang tidak lalu menjauh dari orang banyak lalu terpaku. Nah, jadi padahal tadi sudah mendapatkan kemuliaan macam-macam. Dan satu yang penting kita ingatlah, untuk kita penting untuk kita ambil pelajaran daripada kisah Rasulullah ini, bahwa kelebihan Rasulullah tadi walau di dalam segala bidang itu yang paling menonjol, yang paling utama adalah akhlak sidin. Jadi tadi dari segi fisik apanya aja rupanya bagus, kayak itu ya kelulan apanya aja dirincikan tadi, telapak tangannya, paluhnya, liurnya sampai kamihnya, senyumnya, matanya, telinganya, pendengarannya luar biasa. Tetapi yang dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nah, jadi walau kita nih kada memiliki kayak Nabi secara fisik, kada kawa kalau kita lah, hendak mata kayak mata Nabi, senyum kayak senyum Nabi kada kawa, pipi kayak pipi sidin kada kawa, rambut kayak rambut sidin kada kawa. Nah, tetapi nampak nang disuruh kita ikuti yang utama adalah akhlak. Jadi Nabi itu diberikan Allah kelebihan yang utamanya itu akhlak, jadi kasih sayang, lemah lembut kepada orang lain, kada penyarikan, pemurah, suka menolong, kayak itu. Di antara tanda atau di antara bukti kebaikan akhlak Rasulullah, yaitu kisah seseorang budak nang bangaran Zaid bin Harisah. Jadi itu salah satu contoh benar aja telah dari akhlak Nabi sebelum sidin jadi Nabi. Jadi kadang yang sudah jadi Nabi itu turun Quran lalu dibimbing lalu akhlaknya jadi baik, sebelumnya kadang-kadang kayak itu Nabi kita itu akhlaknya bagus mulai lagi halus. Dan salah satu buktinya tadi adalah kisah Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu orang Yaman, mungkin pernah ulun kisahkan dulu telah. Nah, waktu itu masih kekanakan halus. Terjadi peperangan antar suku di Yaman dari Bani Kalab kemarinnya. Walhasil Zaid itu terpisah daripada abahnya Harisah, terpisah dan menjadi tawanan. Lalu diulah jadi budak oleh suku nang menawan ini tadi. Lalu dijual lah. Ada satu riwayat nang jelas itu dijual di pasar dekat Mekah.
Ada yang menyebutkan bahwa Nang Manukari itu langsung Siti Khadijah, tetapi ada yang menyebutkan Mamarina daripada Siti Khadijah, Nang Manukari. Walhasil dibariakan lawan Siti Khadijah. Kayak itu. Ringkasnya itu menjadi budak Siti Khadijah radhiyallahu anha. Masih kekanakan, ya umur nang 9-10 tahun lah kurang lebih kayak itu kan. Lalu sesudah kawin lawan Siti Khadijah itu dibariakan oleh Siti Khadijah budak itu untuk melayani Rasulullah. Nah jadi menjadi budaknya Rasulullah. Ngarannya tadi Zaid bin Harithah. Orang tuanya kada tahu lagi, kada tahu di mana anaknya, kada tahu. Nah lalu di sini memang diantaranya nampak akhlak Rasulullah. Tuh ini budak, tetapi perlakuan sidin balain lawan majikan-majikan yang lain terhadap budaknya, kasih sayangnya luar biasa, kayak keluarga seorang, kayak anak seorang diperlakukan, dididik, dilajari, disayangi. Dan makan apa yang dimakan Nabi, pakaian apa yang dipakai Nabi, kayak itulah. Kada ada membedakan bahwa aku ini majikan, aku sugih, ini budak, kada kayak itu. Dan itu pelajaran daripada Rasulullah, karena kayak itu lawan orang-orang yang di dalam tanggungan kita tuh kayak itu, ujar Nabi, makanlah apa yang kamu makan, beri pakaian apa yang kamu pakai, kayak itu jangan dibedakan. Nah walhasil nang Abah Harithah itu mencari. Nah kemana-mana ada bertemuan dan bepasan aja siapapun nang ada di kampung. Nah sampai termasuk ada orang kampungnya itu ketika hendak tulakan haji, kan haji ini mulai zaman Nabi Ibrahim. Itu bilang beritaan, anulah kayaknya dilihat di Makkah. Kalau kebetulan anakku itu bahaji juga, kayak mereka bertemu di Makkah. Cuma bahari itulah zaman bahari itu. Itu kisahnya lawan syair aja, sampaikan syair kok. Nya kada bersurat, nah bapak orang bersyairnya orang Arab tuh ahli syair. Jadi menyampaikan beberapa bait syair, nang isinya kerinduan ayah terhadap anaknya. Kayak itu. Bila terdapat Zaid sampaikan syair ini. Walhasil orang yang ini tadi, seseorang yang ini tadi ketika ingin berhaji di Makkah melihat mirip lawan Zaid tadi, walaupun sudah mulai remaja lah orangnya. Nah, lalu ditakutnya siapa ngarannya kamu Zaid anak siapa? Anak Harithah. Di mana asalnya? Dari Bani Talab di Yaman. Nah jadinya pas antara income nang apa cari abaikan bepasan kalau aku ini bait syairnya. Dan kita surat jangan kita kan abaikan dendaman benar lawan kita. Jadi maaf ujar Zaid, aku sekarang jadi budak orang lain. Aku kata kalau balik lagi ke Yaman, aku sudah dijual, ditawan, dijual. Sekarang aku berada di Makkah berdiam. Siapa majikan nikah? Dipadahkan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi tolong sampaikan lawan Abah syair kok. No, syair jadi sampaikan beberapa bait syair. Gitu. Jadi orang tadi balik ke Yaman bertamu lawan Harithah, kisahkan. Kalau Harithah rahasia mendengar syair itu tahu, jujur itu pasti anakku sudah, ada lain lagi. Paham tuh dengan syair tadi, kada mungkin hanya orang lain. Nya kenal benar tuh kasih sayang lawan anak tuh, jadi gaya bahasanya tuh tahu. Ya kamu dari kayak kita nih, atau kalau anak melihat suratnya tuh tahu ini dasar tulisan anakku kayak itu, kada lain lagi. Aku kinandu benarnya, nah kayak itu tanda abah nang bagus, ulang contoh abah nang bagus tuh kayak perhatian lawan anak sehingga mengenal, walau dari syairnya tadi tuh tahu. Walhasil Harithah ini kulak beserta saudaranya kulak ke Mekah untuk mencari Zaid nang anak tadi, bersama duit, dia menebus nang anak tadi. Nah, lalu ringkasnya bertamu lah lawan Nabi kita. Cuma belum jadi Nabi waktu itu. Hanya raja kawin lawan Siti Khadijah. Jadi mungkin sekitar umur 25, antara 25-30 lah. Lalu dikisahkan aku adalah Harithah. Ini anakku nang tertawan sekarang jadi budak dan aku sayang benar lawan anakku. Dan aku hendak menebusnya, hendak aku bawa balik ke Yaman. Nah ujar Nabi kita, masalah ini aku serahkan lawan Zaid. Bila inya hendak umpat silakan dan kada perlu ditebus. Bila inya kada jangan dipaksa. Nah karena Nabi berkuasa bang, ampun sidin bang, budak sidin. Lalu dipanggillah Zaid tadi. Nah bertemuan lawan Abah sudah. Lalu dikisahkan bahwa aku ini hendak mengambil, sebenarnya hendak menabus, cuma ujar Nabi Muhammad tadi kada usah ditabus, asal ikam hakun bulik lawan aku. Nah hakunlah ikam bulik lawan aku. Napa jawaban Zaid? Kada hakun misalkan. La akhtaru ala ahadin Muhammad. Ya kalau kita kada aku merupakan lawan siapa-siapa, termasuk Abah aku seorang. Aku lebih cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa malah sampai kayak itu? Karena pada kasih sayangnya Abah itu sudah luar biasa. Nang Zaid itu bukan Abah nang penyarikan, nang keaslan anak ada kasih sayangnya luar biasa. Tetapi ternyata kalah dengan kasih sayangnya Rasulullah. Sehingga di waktu memilihnya Abah seorang, sayang ada penyarikan. Ini Rasulullah lain Abah seorang, hidup sebagai budak. Ya tuh memilih lawan Rasulullah. Kenapa pelajaran tentang dia itu? Karena kebaikannya Rasulullah. Jatuh cinta. Zaid kalau Nabi kata kata bisa. Nah lalu
Imbah itu tuh, imbahnya sudah memilih, aku memilih lawan Nabi Muhammad pada tempat. Itu merasa kecewa. Harisah tuh merasa kecewa. Ini kah anakku sekalinya? Lebih sayang lawan orang. Nah, maka untuk menghilangkan kekecewaan itulah dipadahkan oleh Nabi kita. Ini Zaid aku merdekakan dan sekarang ini aku angkat menjadi anak. Jadi zaman itu anak angkat masih boleh. Yarisuni wa arisu. Kaina inya mewaris lawan aku mewaris lawan inya. Itu bahari pendengaran anak angkat itu sampai kepada hukum waris anak bujur jadinya. Walaupun karena beberapa waktu kemudian itu turun ayat yang membatalkan pengangkatan anak di dalam hukum Islam. Jadi kada berlaku lagi. jadi sejak saat itulah disebut Zaid bin Muhammad. Nah, kayak itu kayaknya kisahnya. Cuma insyaallah karena mudah bertemuan pulang kisah itu dikawinakan Zaid itu karena lawan Ummu Aiman. Ummu Aiman itu pengasuh Nabi sejak bayi. Budaknya Siti Aminah, budaknya Abdullah. Melahirkan Usamah bin Zaid. Nah, tadi kita kembali kepada kisah Rasulullah SAW supaya urutannya tak susun lah sedikit, walaupun kada susun benar Pak. Jadi sesudah merehab membangun kembali Ka'bah, tadi Nabi kita dimuliakan, dihormati, semakin terkenal. Dari sisi nama semakin besar, yaitu pengaruh semakin besar, harta kekayaan melimpah. Ada yang meriwayatkan bahwa kekayaan Nabi kita dengan Siti Khadijah itu sama dengan kekayaan seluruh pedagang yang ada di Mekah. Artinya separuh itu adalah kekayaan Nabi dengan Siti Khadijah, separuh orang lain. Jadi kalau labuh itu tulak ke Yaman misalnya, atau tulak ke negeri Syam, itu 1000 ekor unta, itu 500 milik Nabi lawan Siti Khadijah, 500 kebagi-bagi yang lain. Itu untuk menunjukkan bahwa Nabi kan mencari harta lagi. Jadi kalaunya ada nama orang hendak mencari popularitas supaya sugih, itu orang sudah sugih terdahulu. Mencari popularitasnya sudah top terdahulu. Keturunan Nabi Ismail pulang. Bahkan waktu itu Mamarina Nabi yang paling berkuasa di Mekah, sesudah Sidin Abdul Muthalib itu Abu Talib pulang lawan saudara-saudaranya lah nang mau urus Ka'bah, mau urus baju Zam-Zam dan sebagainya tuh, mau urus ifadah, hijabah, siqayah, itu istilah-istilah petugas yang bertanggung jawab urusan haji. Ada yang menyiapkan kalambu Ka'bah, ada yang menyiapkan pengarannya itu ada air Zam-Zam, menyiapkan makanan ifadah tuh, makanan misalnya orang haji gratis, ada panitianya khusus. Dan itu bukan keluarga Rasulullah aja. Nah, tetapi tadi Nabi merasakan kegelisahan gitu. Cuma lihat kenapa banyak benar nang kada cocok lawan hati si dia. Di antaranya tadi penyembahan kepada berhala. Patung-patung di sekeliling Ka'bah. Belum lagi kehidupan nang jahiliyah tadi luar biasa, sudah kerusakan akhlak. Sementara Nabi tadi akhlaknya nang bagus. Di antaranya minum-minuman keras itu jadi kebiasaan, sudah orang berjudi itu sudah jadi kebiasaan, pelacuran itu kebiasaan. Nah, disitulah nang Nabi kita tadi mulai ketujuh mengasingkan diri. Dan Sidin memilih tempat di Jabal Nur ngarannya. Ada satu gua nang bernama Gua Hira. Besangu roti karing lawan banyu Zam-Zam. Karena roti itu dicampur lawan banyu, tadi diulah bubur dimakan, itulah nang dibawa Sidin. Karena bilanya habis bulik. Bahkan kadang-kadang ada beberapa hari kada bulik, Siti Khadijah itu mengkhawatirkan apa nih, maka beberapa hari kada datang, malah Siti Khadijah nang naik ke atas membawakan roti lawan banyu. Dan bahkan ada namanya menyebutkan bahwa kadang-kadang Siti Khadijah pun sempat bermalam di situ. Kauyuhan aku kayak najum beli isu-isu aja bermalam di situ. Gawian Nabi kada lain adalah beribadah. Ibadahnya cara nang didapat Sidin dari peninggalan orang tua Ka'bah, yaitu nang ditinggali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi masih ada lagi sedikit peninggalan cara beribadah itu. Ada yang menyebutkan bahwa sembahyang itu waktu itu nang Nabi Ibrahim itu 2 kali sehari, sebelum terbit matahari, kemudian sesudah sebelum tenggelam matahari. Dan itu berlangsung beberapa tahun. Lah kadang nang 1 tahun aja tuh ada. Nabi ke-7 mengasingkan diri itu terjadi beberapa tahun. Jadi antara 3-4 tahun lah kayak gitu. Terutama di bulan Ramadan. Dan itu Nabi memilih itu kenapa? Karena tahu aja bilanya bulan Ramadan sudah tulak ke situ. Lalu beribadat beberapa malam tadi, antara kalau ujar guru itulah bisa 3 malam, bisa seminggu, bisa setengah bulan, bisa sebulan, bahkan bisa 40 hari. Dan itulah yang diambil pengarangnya pelajaran oleh orang-orang nang kena suluk di jalan Allah, orang bakal buat. Itu ngambil ada nang 3 malam, suruh gurunya ada nang seminggu, ada nang 10 hari, itu ada nang sebulan, ada nang setengah bulan, ada nang sebulan, ada nang paling lawas biasanya 40 hari. Sampai akhirnya umur Nabi kita memasuki usia 40 tahun. Nabi lahir bulan Rabiul Awal, ya Allah. Jadi ketika usia 40 tahun,
itu mulai nang dirasakan perubahan oleh Rasulullah adalah disebut ar-ru'ya as-sadiqah. Jadi mulai memasuki 40 tahun itu nang terasa tuh. Hal nang baru dialami oleh Nabi disebut ar-ru'ya as-sadiqah, yaitu mimpi yang benar. Kan kadang-kadang mimpi ini ada nang kada kakaruan begitu, ada mimpi kada kakaruan gitu aja tah, macam-macam ditampuk sapi itu Allah. Cari orang gila ya Allah kayak itu tah. Apa-apakah atau mimpinya berluncat-luncat bangun sini tahu-tahu tak kemana pulang gitu tuh, kada beraturan mimpinya, ada ini mimpinya beraturan gitu. Kan bisa kenyataan. Dan setiap mimpi ar-ru'ya as-sadiqah itu adalah mimpi yang benar kata. Kan baik-baik di dalam apa nang sesuai lawan nang dilihat ataupun sesuai dengan tafsir apa nang dilihat, atau bisa kenyataan sebagaimana dilihat itulah nang terjadi esok harinya atau beberapa hari kemudian, atau secara tafsirnya kayak ini seharusnya dan sesuai dengan tafsir itulah nang terjadi. Dan itu berlangsung kurang lebih 6 bulan. Jadi Nabi mengalami ar-ru'ya as-sadiqah itu mulai umur 40 tahun, artinya bulan Rabiul Awal sampai bulan puasa. Kan 40 tahun, 6 bulan. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Di bulan Ramadan lah beliau diangkat menjadi Nabi. Jadi kalau Nabi kita itu, kalau dihitung mulai bulan Ramadan itu, saya kadang mulai bulan Rabiul Awal, umur 40, sampai ke pulang Rabiul Awal, umur 63 tahun, sebenarnya itu 23 tahun. Tetapi kalau memandang kepada bulan puasanya diangkat menerima wahyu pertama berarti cuma 22 tahun setengah. Itu kurang lebih itu masa kenabian sidin yang lain. Cuma ujar Nabi sendiri, ar-ru'ya as-sadiqah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi yang benar itu adalah satu juzuk, satu bagian daripada 46 bagian kenabian. Jadi itu bagian daripada kenabian juga, walaupun belum resmi turun Al-Quran. Dan itu dialami oleh Nabi kurang lebih 6 bulan. Dan kayaknya ada di dalam hadis Nabi pulang, lam yabqa minan nubuwah, imbas sudah Nabi kita terakhir nih, habis aku Nabi terakhir, jadi Nabi kata, walam yabqa minan nubuwah illal mubasyirat ay ar-ru'ya as-sadiqah. Tidak ada tersisa lagi, jadi Nabi habis sudah Nabi, aku penutup Nabi, dan tidak ada lagi daripada kenabian itu kecuali ar-ru'ya as-sadiqah. Jadi ru'ya as-sadiqah itu mimpi nang benar itu akan terus tersisa sampai hari kiamat. Nah, jadi nang ada lagi daripada nang dialami oleh Nabi itu tak tinggal bisa diwarisi oleh umatnya ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi-mimpi nang benar. Adapun nang lain sisanya 45 bagiannya itu dialami oleh Nabi seorangan. Napa aja kan tahu kita, Nabi aja yang mengalaminya itu. Napa apakah itu dia termasuk didatangi malaikat Jibril, ya kalau disampaikan wahyu, termasuk langsung terbuka hijab lawan Allah Ta'ala, misalnya telah nang disubalah waktu Nabi kita Isra Mi'raj. Napa apakah lagi bagian-bagiannya lah. Cuma Nabi memadahkan itulah bagian kenabian itu soalnya totalnya adalah 46 bagian, satu bagiannya disebut ar-ru'ya as-sadiqah, dan ini tersisa pesan umat sidin sampai hari kiamat. Jadi ada pembagian yang bagus di situ lah 23 tahun kan, namanya diambil 6 bulan tuh 23 tahun kali 2 kan 46 bagian. Cuma kita ada tahun apa-apa persisnya yang sisanya. Nah, jadi kurang lebih 6 bulan tadi Nabi kita mengalami ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar. Dan walaupun kada disebutkan nang kayak apa orang mimpi Nabi, apa nang dialami, cuma tadi napa nang dilihat itu terjadi gitu aja, sesuai dengan nang dilihat jadi pas, bukan sekadar bunga tidur, bukan sekadar abghas ahlam kalau di dalam bisa istilah Al-Qur'an, sekadar bunga tidur benar aja mimpi-mimpi nang kada ada maknanya, kada dasar mimpi nang baik-baik terus. Nah, lalu akhirnya sampai di bulan Ramadan. Waktu itu yang paling banyak riwayatnya yang pertama dari Nabi kita sendiri, bahwa kedatangan malaikat Jibril itu disebutkan oleh Nabi pada malam Senin. Itu yang jelas di dalam hadis. Jadi kapan Nabi kita menerima wahyu pertama kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu terjadinya malam Senin. Itu aja. Itu nang ada. Adapun tanggalnya, nah itu kebanyakan ulama itu menyebutkan itu adalah 17 Ramadan. Kebanyakan ulama itu, walaupun ada karena sebagian ulama marah itu bukan pada tanggal 17 Ramadan, ada yang tanggal 21, ya macam-macam dapat. Cuman yang jelas tadi di dalam hadis Nabi sendiri itu disebutkan sidin ketika ada orang bertakon, kenapa maka pian puasa wahai Rasulullah pada hari Senin. Itu waktu itu hari Senin Nabi puasa, kenapa maka pian puasa hari Senin? Ujar Nabi, hari Senin ini pertama aku lahir. Yang kedua
pertama aku menerima Al-Quran. Nah ini tadi dalilnya. Pertama unzila alaihi hijrah Nabi yaumil Isnin, pada malam Senin. Kemudian yang ketiga Nabi hijrah sampai ke Madinah, masuk di Quba, yang disambut kalau al-badru alaina, itu pun hari Senin. Nah itulah alasannya Nabi. Jadi dari sini dalil kita bahwa Nabi menerima wahyu pertama kali itu adalah malam Senin. Nah, ada pun bulan Ramadannya itu dari Quran sendiri, yang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan disitulah diturunkan Al-Quran. Ada yang menyebutkan itu diturunkan Al-Quran itu secara khusus, secara khusus di bulan Ramadan, itu malamnya disebut dengan Lailatul Qadar. Jadi Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguh kami menurunkan Al-Quran itu pada Lailatul Qadar, malam yang besar ukurannya, malam yang besar nilainya. Nah, dipilih malam itu. Jadi itu adalah tadi 17 Ramadan, kita ambil itu malamnya malam Senin, disebut waktu itu malamnya itu dengan Lailatul Qadar. Nah, dan ada yang menyebutkan tadi diturunkan Al-Quran itu dari Lauhul Mahfuz itu ke langit dunia itu seluruhnya. Sebukuan Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada malam itu. Cuma dari Lauhul Mahfuz, dari langit dunia, di satu tempat dianggap namanya Baitul Izzah. Jadi ada di tempat di langit, itu langit dunia itu artinya langit pertama, yang di atas bumi. Itu ada satu tempat namanya Baitul Izzah. Dan jangan dikira kayak apa Qurannya tuh. Pokoknya kata kaum bayangkan kita. Sahuruf aja Quran itu tulisannya lebih ganal daripada Gunung Uhud lah. Kadang halus kayak Quran kita tuh. Besar Al-Quran. Ini pun kayaknya satu pelajaran juga, karena kita ini menganggap kadang-kadang melawan Quran merasa biasa-biasa aja, karena sudah terbiasa itu pada tahu nilainya Al-Quran itu besar. Luar biasa. Supaya karena kita lebih menghargai Al-Quran, lebih mencintai Al-Quran. Dan ini salah satu daripada pesan daripada Nabi kita, supaya kita mencintai Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah sebagai buku, kitab nang mukjizat daripada Rasulullah itu sampai hari kiamat. Kayaknya ditinggalkan orang Al-Quran, orang kada tahu lagi, kada bisa membaca Quran lagi, kada tahu nilai Al-Quran lagi, dan akhirnya kayaknya Quran itu akan diangkat oleh malaikat Jibril. Walhasil Nabi kita pada malam hari itu tetap beribadah sebagaimana biasa, sebulanan tadi itu artinya mulai awal sampai tanggal 17 itu, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki. Artinya malaikat Jibril menyerupa seperti seorang laki-laki. Lalu memeluk lawan Nabi kita dengan pelukan yang keras, sampai Nabi kita kata kawa sulit bernapas, sampai sulit bernapas. Lalu ucap, "Iqra ya Muhammad." Baca wahai Muhammad. Ujar Nabi, "Ma ana biqari." Aku kan bisa baca. Lalu dilepasnya. Begitu beberapa pulang, ragap pulang. Jadi memang aneh adalah kejadiannya. Lalu ucap pulang, "Iqra ya Muhammad." Ujar Nabi, "Ma ana biqari." Dilepasnya pulang, Nabi kesulitan bernapas sampai 3 kali. Nah, sesudah yang ketiga dilepas lalu dibacakannya, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Jadi ini 5 ayat yang pertama turun kepada Rasulullah. Ya sedikit pelajaran yang kita ambil daripada 5 ayat ini yang penting adalah karena ini pertama-tama ayat, berarti seharusnya pertama-tama lah menjadi perhatian kita juga daripada Al-Quran. Perintah untuk membaca. Nah, kayak itu telah. Jadi Iqra. Ini perhatiannya kita. Kenapa maksudnya perintah membaca? Ya secara umum perintah untuk menuntut ilmu. Kita perintah untuk menuntut ilmu. Jadi tugas kita yang penting adalah menuntut ilmu. Nah, ilmu yang dituntut yang mana? Ya ilmu agama, maksudnya ilmu yang diturunkan Allah kepada Rasulullah. Yang sumbernya Quran, hadis itu yang dituntut, yang pemulaan tugas kita tuh. Karena Allah menurunkan bacaan yang pemulaan Iqra. Bukan surah Fatihah, bukan alif lam mim, bukan ayat kursi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya itu pulang bismi rabbik, dengan nama Tuhan. Jadi di sini ada kesadaran bahwa kita ada bisian Tuhan. Bahwa berarti bilanya ada bisian Tuhan berarti kita ngarannya apa? Bila Rabb itu Tuhan, kita ini ngarannya abad, abdun, hamba. Jadi kita belajarnya itu dengan pertolongan Allah. Arti bismi rabbika dengan pertolongan Tuhan kamu. Alladzi khalaq, dialah yang menciptakan alam semesta. Nah, jadi kesadaran pulang bahwa sabujudannya tuh bumi seluruhnya, langit, bumi dan isinya ini adalah ulah Allah. Nah, seharusnya
Inyalah nang kita sembah, kita taati. Itu jangan sampai kita menurutakan nang lain, nafsu, nang diturutakan syaitan, nang diturutakan atau manusia, nang kita turutakan sementara maulah kita kada, beri rezeki kita kada. Malah nang maulah memberi rezeki, memberi hidayah ini kada kita perhatikan. Khalaqal insana min 'alaq. Allah Ta'ala menciptakan manusia dari segumpal darah. Itu alaq itu diartikan segumpal darah. Segumpal darah itu biasa juga diartikan, soalnya kalau dari segi bahasa, alaq ya'laqu itu artinya menempel, menggantung. Jadi itu sperma laki-laki. Lawan ngarannya apa ya? Sel telur hukum daripada perempuan itu apabila sudah bertemu, itu menempel di dinding rahim apabila cagar jadi anak. Beratus-ratus tahun kemudian sesudah turun ayat Al-Quran, sesudah turun Quran, hanya orang-orang barat itu meneliti. Jadi ditemukan tuh proses perubahan dari sperma sampai jadi bayi itu persis sebagaimana ada di dalam Al-Quran. Jadi sudah ilmu modern canggih, sudah ada macam-macam alat. Hanya kayak apa kan perubahan daripada sperma, tadi ngarannya dari laki-laki atau mani, laki-laki bertamu lawan sel telur bibinian tadi yang ada di dalam rahimnya, tentang sel telur itu apabila ada dibuahi karena ini keluar bersama dengan darah haid. Apabila yang dibuahi tadi berikan kalau yang bibinian kada haid lagi itu cagar berenak gitu. Namanya itu hanyar aja tuh, hanyar beberapa ratus kemudian mungkin sudah 1000 tahun daripada turunnya Al-Quran. Itu membuktikan itu kehebatan kebenaran Al-Quran, soalnya kebenaran Nabi kita. Karena kadang mungkin Nabi kita itu ada belajar dari mana, itu kayak itu nang di dalam parut, berlapis-lapis. Karena kalau dilihat ya, dan hanya rawai ini ada nang USG, ngarannya atau kawa alat mendeteksi nang di dalam rahim, mungkin ada nampak benar juga. Walau sudah 4 dimensi, masih tersalah aja. Ulun tolong kada salah 2 kali, di antara anak ulun tuh memang tersalah terus. Lalakian aja, ujar nang memarigana, ini punya keluar bibinian. Kadang-kadang apa aja makanya anu aja, ulun kira benar aja sekali pusat kira-kira tuh aja. Nah, dilihat ini pindah kayak anunya kayak itu nah, kelamin lalakian itu padahal ada tandul juga tadi bisa kali pusat benar aja kali lihat. Sekalinya punya keluar benar bisa salah juga kayak itu ya Allah. Antuk ESG ngarannya tuh. Ada proses perubahannya kan lawan itu tadi masih ini sekian bentuknya ini sudah. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra, ulang-ulang Iqra. Bacalah 2 kali perintah Iqra itu penekanan benar aja dah. Supaya kita bujur-bujur tadi belajar nih mengaji supaya berilmu. Rabbukal akram. Dan Tuhanmu adalah yang paling pemurah, paling mulia. Itu diantaranya itulah itu ngarannya apa ya? Kabar gembira lah. Amun kita ini makasih, yaitulah taat lawan Allah Ta'ala. Kita ini baik lawannya ada istilah karim. Lah karim itu orang yang mulia dan pemurah. Amun kita ini baik, kelakuan kita beisian majikan di rumah aja tah. Baik kelakuan kita, benengaran orang pemurah ini macam-macam yang dibarinya. Baju tukaran. Bonus macam-macam dibarinya. Ini orang pemurah, atau kita di kantor beisian atasan misalnya nang pemurah. Baik, itu pulang nyaman yang kita dah. Apalagi ini Allah nang akram. Paling mulia, paling pemurah. Dan jadi tinggal kitanya aja lagi lawan Allah nih masih lawan Allah Ta'ala. Iqra. Mengaji, amalkan karena Rabbukal akram. Allah itu paling pemurah dari seluruh nang pemurah. Jadi pemberian Allah itu luar biasa asal kita masih lawan Allah. Alladzi 'allama bil qalam. Allah itu mengajarkan dengan wasilah perantaraan qalam. Nah, di situ supaya kita maksudnya itu kada mau duduk aja ya Allah ulun minta ilmu. Katakan harus berusaha lah. Allamal insan ma lam ya'lam. Allah melajari manusia, tetapi melewati wasilah tadi ya secara zahir atau kita mengaji, kita menuntut ilmu, kita mutola'ah, kita datang ke majelis taklim, masuk pesantren, tetapi ingat akan yang memberi ilmu Allah. Cuma melewati wasilah tadi, wasilah guru, wasilah kitab, wasilah. Cuma kembalinya supaya ingat bahwa Allah lah yang melajari apapun yang kita kada tahu, lalu jadi tahu, itu Allah yang melajari. Dan menerima wahyu kembali kepada kisah Rasulullah. Menerima wahyu itu kada gampang. Kadang sekadar kayak kita mendengar andir ulun, mendengar menuntut ilmu kada. Sekalinya mendapatkan wahyu itu turun wahyu langsung dari Allah melewati malaikat Jibril tadi masuk ke dalam dada Rasulullah itu berat luar biasa. Jadi kadang sekadar dapat berita lalu disampaikan kada saya mudah itu. Jadi makanya kita kenapa maka Nabi kita itu ucap, gemetar, bepaluhan. Nang sampai ke rumah itu di musim panas, itu tulan musim panas dah, yaitu zamiluni salimuti aku kayak orang meriak dingin, jadinya kedinginan Nabi kita dah. Kenapa maka sampai itu? Karena memang Quran ini bukan sesuatu yang biasa, itu sesuatu yang berat. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, yang pertama di dalam Al-Quran itu mungkin kita rancak aja mendengar dan membaca.
Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ya, jika bahasa kita aja kebijakannya diturunkan ke gunung-gunung tuh hancur untuk beratnya Al-Quran. Jadi kada gampang itu Al-Quran itu berat. Ini supaya kita tahu nilainya. Jadi harus kita besarkan Al-Quran itu, harus kita baca, dimuliakan, dihormati. Kada gampang ya kan. Ketika kita bisa membesarkan Al-Quran, maka kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Tetapi ketika kita menyia-nyiakan Al-Quran, kada dihormati Al-Quran, bahkan disalahgunakan Al-Quran, berbahaya kata. Rubatalin lil Quran, wal Quran dia la'nuh. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi Quran melaknat kepada orang itu. Kenapa? Karena dia kada tahu nilai Al-Quran. Jadi ini salah satu yang penting pulang untuk kita ingat-ingatakan lah, supaya Al-Quran ini dihargai. Ya, kita mah hidup akan kembali lah ilmu sejak guru kita tuh lah. Jadi mungkin kita pendidikan kita dulu salah, itu banyak kita salah kita nih pendidikan kita nih. Nah, lalu mulailah kita bujurakan, di antaranya tadi mulai menghargai Al-Quran. Jadi ulun sendiri tuh merasakan banyak benar kekurangan dari itu, karena mengaji kan sudah tua juga ulun. Ulun mengaji sudah beranak saikong. Kalau ke Martapura tuh, anak saikong sudah dibawa kalau masih halus waktu itu, anak pertama ulun umur 9 bulan. Jadi seorang ini masih jaka kayak zaman nanti ada tahu juga pendidikan agama nang bujur tuh, nang cara Rasulullah tuh ada tahu juga asal sekolah, bahkan masuk pesantren kayak itu. Jadi yang penting belajar tamat untung habis saya sudah bicara begini bercari sampai kayak itu sudah. Kada mengerti mengalan agama Islam pendidikan Rasulullah itu kayak apa tuh ada tahu kisah. Nah, cuma alhamdulillah tadi berkat ada dapat lawan wali Allah Ta'ala, lalu dapat pendidikan, lalu mengerti, lalu diperbaikilah kekurangan-kekurangan. Salah satu kekurangan yang ulun rasakan terhadap Al-Quran, seharusnya Al-Quran itu sudah masuk ke dalam dada kita, itu mulai lagi halus. Jadi ulun terus terang sampai ini kada hafal Al-Quran. Kenapa? Karena memang salah pendidikan kayak itu bahari. Jadi nang bujur kayak pegang menang bujur, seharusnya ulama-ulama itu Quran itu awal-awal pendidikan Quran masuk ke dalam dada, karena ilmunya betundaan. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana, karena betundaan summa inna alaina bayan. Ada kita kan kada kayak itu cara kita. Jadi mungkin kayaknya untuk pendidikan langkah depan itu diperbaiki, langkah itu jadi dimasukkan dulu Quran itu ke dalam dada dihafali. Ujar Nabi sendiri, ulama-ulama Nabi itu kayaknya di antara ciri-cirinya adalah anajiluhum fi sudurihim, itu Injil mereka. Artinya kalau Injilnya orang Nasrani itu sekadar di buku-buku, tetapi kalau kitab sucinya orang Islam itu di dalam dadanya ulama. Artinya jelasnya apa ngaran ulama itu, syaratnya ulama itu hafal Quran dulu. Jadi makanya kalau kita memperhatikan guru kita, misalnya tafsirin Quran itu dihafal, jadi bahkan sampai tafsirnya guru kita itu hafal tafsir Jalalain. Ada nang Qurannya aja tuh tafsirnya tuh hafal kata per kata tuh. Jadi makanya tuh mengerti, tapi nyata bila sidin baca Quran di dalam pengajian tuh dibacakan sidin, tafsirnya tuh nang dibaca sidin sampai berapa tuh tafsir Jalalain. Cuma orang kan tahu benar ya, don tahu ini Jonah tafsir Jalalain biasa membaca, cuma seorang kada hafal, cuma tahu sidin hafal. Itu penghargaan dalam Al-Quran. Jadi supaya kita bulikakan gitu. Jadi banyak aja orang yang mempelajari Al-Quran, cuma kadang bukan sampai tujuannya karena kebukaan ilmu Al-Quran. Kadang-kadang kita sampai kepada kadang-kadang ini disuruh menghafal Quran. Tujuan akhir dari menghafal Quran apa? Karena supaya pertandingan juara tahfiz. Sampai situ aja. Kadang kayak itu tenang bujur kan. Jadi Quran dipelajari apa? Bukan gesan berlomba. Kiraatnya macam-macam kiraat dipelajari bukan untuk adu kiraat. Lagu dipelajari bukan untuk lomba kekancangan suara. Karena tujuannya kan adalah untuk summa inna alaina bayan. Penjelasan isi Al-Quran itulah ilmu yang sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang perlu kita hidup-hidupakan pulang. Ya walaupun orang-orang yang itu salah satu daripada tanda pemeliharaan Allah benar aja itu bahwa Quran itu kada hilang di dalam serusak apapun manusia. Itulah Quran kada hilang. Ujar Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami menurunkan Al-Quran dan kami akan pelihara. Jadi di saat kita nih jauh daripada agama Islam, ya Al-Quran pelihara aja. Kenapa? Karena nang menghafal Quran banyak aja, walau motivasinya salah. Nang belajar tajwid banyak aja, walau kada tahu niat belajar tajwid. Nang belajar qiraat terus ada, walau hanya kada mengerti, gesan apa belajar qiraat. Walau tujuannya salah, ya, tujuan dunia walhasil yang penting Quran pelihara. Kayak apa karena orang-orang yang salahnya tadi itu wallahu alam serahkan oleh Allah Taala. Bisa aja diampuni Allah, karenanya berjasa tadi boleh jadi disiksa Allah, wallahu alam. Tetapi yang jelas Quran itu seharusnya dipelajari, dipelajari tadi untuk diamalkan, untuk dipahami isinya, itu nang iya juga. Dan kayak itulah ulama-ulama nang bujur tuh. Ilmu-ilmu nang benar itu tersimpan di dalam Al-Quran. Nah kayak itulah tadi maka Nabi kita langsung buli ke rumah tadi gemetar, picat, Nabi kita berpaluh, menggigil tubuh sidin, lalu zamiluni, biar Nabi kita akhirnya salimuti aku. Lalu berabah Nabi kita lalu disalimutilah oleh Siti Khadijah. Di rumah Nabi lah ada Siti Khadijah bin Sidin.
Kemudian ada Zaid bin Harithah, pembantu Presiden. Kemudian ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu berdiam di rumah Nabi. Karena paman Nabi, nang maharagu Nabi lawas. Paling lawas maharagu Nabi itu paman Presiden Abu Thalib. Kan mulai umur 8 tahun meninggal kaya. Itu berdiam di rumah Abu Thalib. Jadi melawan mama ketumatannya. Di dalam satu riwayat adalah lawan Halimatus Sa'diyah itu paling lawas riwayatnya itu 4 tahun, ada yang kurang daripada 4 tahun, ada yang 2 tahun beberapa bulan, ada yang menyebutkan 3 tahun, ada yang menyebutkan 4 tahun itu yang paling lawas riwayatnya atau lawan Halimatus Sa'diyah. Sesudah dibelah dada, takutan kan diatarakan. Lalu hiduplah lawan Nabi kita, anggaplah umur 3 tahun atau 4 tahun lah deh, sampai umur 6 tahun. Jadi sekitar 2 atau 3 tahun lah lawan mama Sidin. Meninggal mama diharagu oleh Kai. Kurang lebih 2 tahun aja pulang, karena umur 8 tahun, ada namanya kan 9 tahun, meninggallah Abu Thalib, Abdul Muthalib. Nah, jadi sekitar 2 atau 3 tahun aja pulang. Nah, sesudah itu mulai umur 8 tahun atau 9 tahun, itu sampai umur 25 tahun, kawin, itu Nabi kita bersama dengan paman Sidin Abu Thalib. Nah, jadi nang paling lawas Abu Thalib. Nah, lalu di saat Nabi kita sudah 25 tahun, kawin lawan Siti Khadijah, itu Abu Thalib mengalami krisis ekonomi. Kebangkrutan lah di dalam usaha. Nah, padahal sudah miskin tadi dulu kayak itu. Nah, bertambah pulang waktu itu ada masalah ekonomi. Nah, lalu keluarga berkumpul, keluarga Sidin. Nah, lalu di antara hasil kesimpulan kita bantulah Abu Thalib ini dengan kita maharagu anak-anaknya berbagi-bagi seikung saurang. Nah, lalu bepadah lawan Abu Thalib, kami hendak membantu ikam, cuma kata kawas secara materi kami hendak maharagu akan anak-anak ikam aja kami bagi seikung saurang. Ujar Abu Thalib, silahkan, asal jangan anak pertama kok. Jadi asal jangan anak nang pertama. Nang panggunanya karena inilah nang pandangannya aku nang lain halus-halus nih mau lawan aja nang lain. Nah, lalu nang halus-halus diambil. Termasuk Nabi kita mengambil Sayyidina Ali, tadi nang masih halus benar lagi diharagu lah. Nah, ada anak-anak nang lain lagi keluarga nang lain. Ada Ja'far bin Abi Thalib juga itu diharagu oleh Sayyidina Abbas. Ada nang diharagu oleh Abu Lahab, ada juga paman-paman Marina yang diharagu. Jadi nang di rumah Nabi tadi diantaranya adalah selain bini Nabi, kemudian ada Zaid bin Harithah, kemudian ada Sayyidina Ali, kemudian ada beberapa orang anak Nabi, karena Nabi waktu itu sudah bisian anak. Dan cuma sebagian sudah meninggal nang lalakiannya dah. Cuma nang masih ada di binian ada Zainab, kemudian ada Ruqayyah, kemudian ada Ummu Kulsum. Dan Fatimah. Masih halus benar lagi. Kemudian ada juga beberapa orang anak daripada Siti Khadijah nang dahulu. Kan Siti Khadijah itu sudah kawin dengan 2 orang laki-laki, tetapi keduanya meninggal. Di antara anak Siti Khadijah itu dengan suami pertama itu ngarannya Halah. Lalakian benernya Halah. Jadi makanya nang laki itu disebut Abu Halah. Jadi suami pertama Siti Khadijah itu Abu Halah. Kenapa ngarannya Abu Halah? Karena anaknya ngarannya Halah. Ada lagi anak Siti Khadijah dengan suami nang kedua ngarannya Hindun. Tetapi lalakian. Kenapa kabar itu? Ada pulang anak bibinian, anak Hindun ada, ngarannya Hindun juga bibinian. Jadi katanya bisa bibinian, bisa lalakian. Jadi kadang-kadang membingungkan mendengar-ngaran zamannya ada beberapa nama yaitu nang cocok gasan lalakian, gasan bibinian. Di antaranya Hindun. Itu kalau orang Arab itu bisa bibinian, bisa lalakian. Ada Su'ad itu bisa lalakian, bisa bibinian. Sesudah Nabi kita kenang, ternyata kelihatan sudah sampai puncaknya, sampai gemetar, sampai kedinginan. Nah, lalu ditakunilah oleh Siti Khadijah, apa kisahnya. Lalu dikisahkanlah oleh Nabi kita pengalaman Sidin. Didatangi oleh seorang laki-laki tadi, lalu disuruh membaca, dapat ayat itu, disuruh baca Iqra tadi, hafal Nabi kita ingat. Lalu ujar Nabi, aku takutan atas diikun apa maka kayak ini. Nah, lalu ujar Siti Khadijah, dan bahkan disinilah rahasianya, artinya kenapa maka Siti Khadijah itu begitu tertarik lawan Nabi kita. Siti Khadijah itu ada baisian sapupu sakali nang bangaran Waraqah bin Naufal. Jadi nangaran Naufal itu berarti berdua banding lawan Khuwailid.
Jadi Khadijah binti Khuwailid. Nah, berdua badeng, Khuwailid lawan Naufal. Naufal ini biasanya anak ngarannya Waraqah. Lalakian dia dah. Waraqah ini orang yang mengetahui ilmu kitab. Jadi mempelajari. Jadi ada di antara orang-orang Mekah di zaman jahiliyah itu nang mencari kebenaran selain daripada Rasulullah. Tetapi caranya berbeda. Nah, Waraqah ini tulak ke negeri Syam. Kemudian tulak ke Hairah, ngarannya di Irak. Lalu sampai akhirnya memeluk agama Nasrani dan ahli kitab-kitab Yahudi dan Nasrani. Bahkan tahu bahwa akan lahir Nabi akhir zaman itu di Mekah. Tahu. Karena itu di kitab Yahudi ada, di kitab Nasrani ada. Bahkan pernah berucap lawan Siti Khadijah, akan lahir Nabi di akhir zaman di negeri kita ini, wa adhunnuhu Muhammadan, dan aku mengira orang itu adalah Muhammad. Itu sudah diucapkan lawan Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah itu sudah kayak itu sangkaan. Makanya ketika Nabi tadi ujar Nabi, ini akhsha ala nafsi, aku ini takutan lawan diriku nih kalau apa-apa kayak itu nang ku alami ini sesuatu nang membingungkan, ujar jangan takut. Innallaha la yukhzi. Allah kada batah mahina akan engkau. Mesti ini baik, ini adalah baik. Cuma untuk lebih tenang, ayo kita tulakan lawan sapu pukul. Lalu dibawalah tulak lawan kepada rumah Waraqah bin Naufal tadi. Waraqah bin Naufal itu sudah tua dan matanya sudah buta karena usia. Tetapi tadi masih menguasai ilmu-ilmu yang dipelajarinya. Lalu sampai ke rumah disuruh kisahkan. Ini tadi ada mengalami pengalaman malam tadi. Lalu kisahkan, didengarkanlah oleh Waraqah. Mendengar kisah itu langsung aja Waraqah, oh akbar bakuria. Hadza an-namusul akbar alladzi jaa ila Musa. Itu nang datang itu kada lain adalah Jibril. Langsung tahu aja, kada ragu-ragu lagi. An-namus itu artinya Jibril. Itu adalah malaikat yang terbesar di antara pemimpin malaikat, maksudnya itu malaikat Jibril. Cuma istilah di dalam kitab-kitab Yahudi yaitu disebut An-namus. An-namus alladzi jaa ila Musa. Itu adalah malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam, yang pernah datang kepada Nabi Isa alaihissalam menyampaikan wahyu. Jadi ikam terima itu wahyu. Ikam Nabi sekarang jelasnya kayak itu, kada perlu ragu-ragu lagi. Jakanya aja jadi aku nih masih anom. Jakanya nih aku masih anom, maka aku akan membela habis-habisan lawan ikam ini, terutama ketika ikam kainan dikeluarkan, diusir oleh kaum ikam dari negeri ikam ini. Takajub disitulah Nabi kita takajub. Apa? Mereka akan mengeluarkan ulun dari negeri Makkah ini. Iya kayak itulah ujar-ujar Waraqah. Seluruh orang yang mendapatkan apa yang ikam dapatkan, ini akan dimusuhi oleh kaumnya. Itu sudah sunnahnya nang dulu nabi-nabi barataan, doa itu sudah setiap orang diangkat Allah menjadi rasul, itu nang pertama-tama memusuhinya itu adalah kaumnya sendiri. Dan ikam akan mengalami itu dan ikam akan diusir. Sudah tahu tuh bahwanya di Mekah karena diusir sampai negeri Madinah itu sudah ada di dalam kitab-kitab nang terdahulu. Dan banyak nang tahu itu. Cuma ketika Nabi kita mau umumkan ke Nabi yang tidin, kayaknya ada nahakun beriman, ada nang kada, kayak itu aja lagi. Nang kada beriman itu bukan karena kada tahu kebenaran Nabi, tetapi karena alasan lain, nang macam-macam alasan pribadinya. Gengsi diantaranya gengsi. Lalu kayak itulah tadi Nabi sudah mulai merasakan kejelasan dan tenang diterima. Lalu sudah yakin bahwa ini adalah malaikat Jibril, ini dari Allah, bahwa aku ini bujur aja. Lalu Nabi kita bulik pulang. Beberapa hari kemudian tuh bulik pulang. Bahkan disebutkan sampai hari raya jaka kita telah sampai awal-awal Syawal itu Nabi masih di gua Hira. Beribadah kepada Allah. Tetapi, ada sebutin tetapinya dulu nama. Tetapi ada lagi datang malaikat Jibril. Lalu itulah yang menimbulkan kegelisahan. Tulangnya, kenapa maka kada datang lagi? Padahal kan menunggu-nunggu kelanjutannya. Ini beberapa hari kada datang. Itulah yang disebut masa fatratul wahyi, artinya masa kekosongan wahyu. Cuma sebenarnya kekosongan wahyu itu menurut riwayat Nabi Muhammad itu cuma beberapa hari di bulan Ramadan itu mulai 17 jadi sampai bulan Syawal itu kada ada, sampai awal-awal bulan Syawal itu kada ada. Disitulah Nabi merasakan kegelisahan. Kadang-kadang Nabi keluar daripada gua itu tadi tuh berdiri di atas gunung tadi tuh melihat ke bawah. Rasa ya jaka bahasa kita napa ini galau. Jadi juakah aku ini diangkat jadi nabi katakan atau ini masalah napa yang sedang terjadi lawan aku tuh itu kacaunya hati itu luar biasa. Di saat kegalauan Nabi itulah Nabi kita melihat di antara langit dan bumi di situ ada kursi. Lalu duduklah seorang laki-laki yang pernah datang
membawakan Al-Quran, surah Al-Alaq tadi, yaitu malaikat Jibril. Hanya kan kadang mengenalkan diri, ini nang memadang itu malaikat Jibril, cuma Waraqah bin Naufal aja, laki-laki itu cuma Iqra, lawan bacakan surah Iqranya, Iqra ya Muhammad ma'ana bi qari'ah itu, jangan ada siapa ikam, siapa aku, pada tahu bisa. Nah pada saat itulah malaikat Jibril tadi berucap, Ana Jibril. Nah itu memperjelas tuh supaya memberikan ketenangan kepada Rasulullah. Ya Muhammad, Ana Jibril, wa anta Rasulullah. Ya Muhammad, Ana Jibril, wa anta Rasulullah. Nah diulang-ulang kayak itu. Lalu timbul ketenangan di dalam hati Nabi kita. Artinya ini memang belum sampai waktunya aja lagi untuk turun ayat-ayat berikutnya. Dan memang hikmahnya disebutkan oleh ulama kenapa maka kada esok harinya atau 2 hari kemudian datang lagi sampai waktu yang cukup lama. Itu karena beratnya wahyu tadi kata kawat lagi Nabi itu perlu jaga baca kita. Pamulaan marayun ini kata kawat terlalu gesak dulu pelan-pelan dahulu. Gasnya tuh jangan terlalu tinggi. Dan makanya di dalam satu riwayat daripada Abdullah bin Abbas itu di salah-salah itulah turun ayat. Jadi kalau walaupun riwayat nang masyhur nang banyak itu ayat nang kedua itu ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir. Tetapi menurut Abdullah bin Abbas sebenarnya di salah-salah itu ada turun ayat ya ayyuhal muzammil. Dan ini secara akal aja tuh lebih masuk akal sebetulnya bahwa di dalam kegundahan Nabi tadi lalu turun ayat ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut, walaupun sama artinya dengan ya ayyuhal mudatsir, artinya yang berselimut juga. Cuma melihat Nabi kita itu waktu pertama itu zammiluni jadi selimuti aku. Jadi ayat yang paling pas itu bacanya itu ya ayyuhal muzammil. Isinya itu adalah menyuruh Nabi kita beribadah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah pada malam hari. Setengah malam atau tambahi atau kurangi, bacalah Quran dengan tartil. Ujar sebagian ulama bahwa Al-Quran itu sebenarnya diturunkan ke dalam dada Nabi itu jumlatan wahidah itu sekaligus. Jadi Quran itu turun ke dalam dada Rasulullah itu sebukuan sudah. Tetapi secara formalnya turun perlahan-lahan sesuai dengan keperluan. Itu yang menjadi dalil kuat pendapat itu adalah di dalam Al-Quran sendiri. Wala tuharrik lisanaka litajala. Janganlah engkau menggerakkan lidah engkau untuk menyegerakannya. Itu pahamannya ketika malaikat Jibril membaca tuh Nabi mah iringi juga karena sudah hafal dahulu. Jadi diam aja dengarkan aja dahulu. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'an. Dengarkan kami membaca karena peraturan kayak itu kan sudah hafal dahulu Quran sabukuan sudah diturunkan ke dalam dada. Kan itu dalilnya. Jadi Nabi sudah diberi Allah Ta'ala itu Quran sabukuan itu untuk ketenangan Nabi. Nah, lalu disuruh beribadah. Nah kenapa tadi maka disuruh beribadah lalu waktunya lawas hanya ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir. Itu diantaranya tadi pelajaran gesan kita bahwa ilmu itu untuk yang pertama tadi diamalkan dulu gesan orang lalu beribadah lalu mental kuat. Apalagi sambungan di dalam ayat inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Kami akan menurunkan kepada engkau ini perkataan yang berat. Ya tadi Quran itu turun ke gunung runtuh, gunung kada tahan. Jadi kayak itulah nanti kita dipersiapkan dulu. Lalu mbak itu kayaknya hanya turun di bulan Syawal, nela kitanya jadi bulan Ramadan, bulan Syawal itu Allah alam telah antara pertengahan atau akhir bulan Syawal, itulah turun ya ayyuhal mudatsir. Disitulah kayaknya awal-awal Nabi kita mulai berdakwah. Jadi asal gesan sidin saurangan aja ketika turun ya ayyuhal mudatsir, maka Nabi kita memulailah dakwah, tetapi disebut ad-dakwah as-sirriyah. Dakwah sembunyi-sembunyi. Jadi karena insya Allah yang akan datang sambungannya pulang mulai babak kehidupan Nabi yang baru yaitu mulai melaksanakan dakwah sesudah turun ya ayyuhal mudatsir. Mudah-mudahan yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. والحمد لله على كل حال. نعوذ بالله من حلال النار. نسألك حبك وحب من يحبك بكل عمل يقربنا الى حبك. اللهم استر عند معلمين عنا ولا تزد بركات علومهم عنا. اللهم انا نسألك الاخلاص في طلب العلم وفينا شرك في جميع طاعات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.